Baik, teman-teman. Di video ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi identitas diri dan sosial. Dan pada materi ini, hal-hal yang akan saya bahas atau hal yang akan saya sampaikan terkait dengan identitas diri, eee, meliputi komponen self, aspek self, terus kemudian identitas sosial, hampir sama juga, dan juga nanti terkait dengan scapegoating. Mungkin teman-teman pernah, mengaca gitu ya, dan mungkin membayangkan bagaimana kondisi teman-teman atau bagaimana bayangan yang teman-teman miliki terkait dengan diri kalian sendiri. Mungkin ada yang merasa percaya diri gitu ya dengan apa yang ditampakkan, tetapi ada juga mungkin yang merasa kurang percaya diri dengan dirinya sendiri. Nah, sebenarnya yang penting dalam bahasan identitas diri itu terkait dengan bagaimana kita memandang diri kita. Gitu, karena self image, kemudian, konsep diri, self esteem dan sebagainya itu terkait dengan pemaknaan kita dan juga persepsi yang kita miliki terhadap diri sendiri. Dalam permasalahan mengenai identitas ada banyak aspek di dalamnya, gitu ya, termasuk di dalamnya adalah kebangsaan, gender, karakter individu, kepribadian dan sebagainya. Termasuk juga permasalahan yang bisa muncul dari permasalahan identitas seperti konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok itu bisa muncul karena masing-masing individu mereka memiliki yang namanya identitas sosial. Dan ketiga identitas sosial dari kedua kelompok yang berbeda ini bersinggungan dan tidak bisa menemukan kompromi, maka bisa muncul yang namanya konflik. Nah, bayangkan ini adalah sebuah diri. Mungkin ketika kita membayangkan sebuah diri gitu ya, atau self, self itu adalah tubuh atau fisik. Tetapi ternyata dalam self atau dalam diri itu tidak semata-mata komponen fisik saja. Tetapi dalam diri itu ada aspek yang lain juga gitu, atau ada bagian yang lain. Ada fisik yang itu bisa diamati, bisa dilihat, tetapi selain itu juga ada aspek sosial dan juga ada aspek personal. Physical self atau diri fisik itu adalah perasaan psikologis kita atau pemahaman pemaknaan yang kita miliki terhadap fisik kita, kondisi fisik kita. Misalnya tinggi badan kita, berat badan kita, warna rambut kita, ras kita, kemampuan fisik kita dan sebagainya. Yang meliputi kondisi fisik kita. Gitu, dan dalam fisik ini atau physical self ini adalah bisa dimodifikasi atau bisa dirubah. Makanya banyak sekali orang yang melakukan usaha untuk merubah physical self ini. Bisa dengan menggunakan obat-obatan, bisa dengan melakukan operasi gitu, atau semata hanya dengan berdandan misalnya. Perilaku-perilaku yang dilakukan tadi itu tujuannya tadi untuk mengubah fisik dan itu juga berkaitan dengan yang namanya citra tubuh. Karena seseorang memiliki body image atau citra tubuh gitu dan tidak semua orang itu bisa merasa puas dengan citra tubuh yang mereka miliki. Sehingga untuk mendapatkan citra tubuh yang sesuai dengan yang mereka harapkan, maka seseorang melakukan perubahan secara fisik, gitu ya. Nah, citra tubuh sendiri itu adalah sebuah persepsi yang dimiliki seseorang tentang tubuhnya, baik secara internal maupun eksternal. Kalau internal itu ya penampilan tubuhnya, kalau internal, kalau eksternal penampilan fisiknya luar gitu ya, kalau internal itu lebih kepada persepsi internal yang dia miliki terkait dengan kondisi fisiknya atau kondisi tubuhnya. Yang mana citra tubuh ini dipengaruhi oleh banyak hal seperti pertumbuhan dan perkembangan, nilai dan sikap budaya sosial, terus kemudian juga persepsi individu itu tentang tubuh. Kalau misalnya terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan gitu ya, citra tubuh seseorang itu kan fisik gitu ya, secara uh, umum itu kan berkaitan dengan pertumbuhan. Pertumbuhan ini bisa genetik dari orang tua ataupun juga dari faktor lingkungan, faktor perkembangan. Kayak misalnya kalau dari faktor genetik ya, ketika orang tua kita tinggi ataupun pendek gitu ya, atau mereka dari suku apa, dari etnis apa, ras apa, itu akan menurun kepada anaknya. Dan, kondisi fisik itu pun nanti berpengaruh kepada citra tubuh. Tetapi kalau faktor selain genetik, misalnya faktor gizi, terpenuhinya gizi atau tidak seorang anak itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Kayak misalnya banyak sekali sekarang kasus stunting. Yang itu mengakibatkan, permasalahan pada pertumbuhan si anak, tumbuh kembang si anak. Yang nanti mungkin ketika dewasa itu juga akan mempengaruhi citra tubuhnya gitu, karena dari kondisi kondisi fisik gitu ya, si anak yang mengalami stunting ini berbeda dengan kondisi anak pada umumnya.
Terus kemudian juga nilai sikap budaya ataupun sosial. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana sosial ataupun norma yang ada di masyarakat itu memaknai sebuah citra tubuh atau standar terkait dengan citra tubuh tadi. Kayak misalnya terkait dengan kecantikan. Masyarakat memiliki standar terkait dengan kecantikan gitu yang itu pada akhirnya entah disadari ataupun tidak gitu ya, itu bisa masuk ke dalam atau terinternalisasi ke dalam diri si individu. Gitu yang itu mempengaruhi bagaimana si individu ini memandang terkait dengan kecantikan. Kayak misalnya di masyarakat kita mungkin ya memiliki standar bahwa kecantikan itu harus putih bersih gitu dan itu diinternalisasi sehingga mereka-mereka yang mungkin tidak memiliki warna kulit putih gitu ya atau gelap, mereka kurang puas dengan kondisi tubuh yang mereka miliki sehingga melakukan usaha untuk membuat wajahnya gitu atau kulitnya itu lebih putih atau lebih bersih atau lebih bening dan sebagainya. Tapi selain sosial ataupun masyarakat, itu juga dipengaruhi oleh persepsi si individu itu sendiri gitu, bagaimana dia mempersepsi terkait dengan citra tubuh itu sendiri. Bisa jadi terpengaruh oleh internal seperti sosial seperti tadi yang saya sampaikan, tetapi ada juga mungkin mereka yang mengembangkan persepsi secara personal gitu ya, yang itu tidak mungkin berbeda gitu ya, bukan tidak dipengaruhi tetapi berbeda dengan norma masyarakat pada umumnya gitu. Sehingga bagaimana dia memandang citra tubuh menjadi berbeda gitu dengan bagaimana standar masyarakat. Nah, yang berikutnya adalah social self. Kalau social self ini berkaitan dengan rasa psikologis kita terhadap peran yang kita mainkan dan juga tanggung jawabnya serta kewajibannya, gitu. Peran kita dalam masyarakat itu akan sangat banyak, gitu. Seorang individu, mereka bisa memainkan berbagai macam peran gitu, seperti misalnya sebagai seorang mahasiswa gitu, atau sebagai seorang kakak, sebagai seorang adik, sebagai seorang anak, sebagai seorang teman kos, tetangga, warga desa dan sebagainya. Itu adalah peran. Dan masing-masing peran itu mereka membawa sebuah tanggung jawab dan tuntutan. Nah, kesadaran kita akan peran tersebut dan tanggung jawab yang dimilikinya itu adalah social self tadi. Dan bisa jadi ketika kita berperan dalam suatu kondisi, itu akan berbeda apa yang kita tampakkan ataupun apa yang kita munculkan dengan ketika kita berperan pada hal yang lain. Ketika kita kalau misalnya teman-teman gitu ya, ketika teman-teman menjadi seorang mahasiswa, perilakunya pasti akan berbeda. Bagaimana teman-teman menampakkan diri pun akan berbeda dibandingkan ketika teman-teman di rumah menjadi seorang kakak ataupun seorang anak. Berbeda lagi dengan ketika nanti teman-teman dalam masyarakat sebagai seorang tetangga ataupun sebagai seorang warga desa. Nah, itu adalah social self. Sementara yang ketiga itu adalah personal self. Kalau personal self ini lebih kepada rasa diri atau pemahaman kita, kesadaran kita mengenai diri kita yang sifatnya privat. Privat di sini berarti tidak diketahui oleh orang lain. Misalnya mengenai nilai yang kita anut, prinsip yang kita anut, konsep diri yang kita miliki, self esteem dan juga terkait dengan ideal self. Gitu. Jadi orang di luar kita itu nggak akan tahu kecuali kita ngasih tahu ke mereka. Karena namanya juga privat gitu ya. Prinsip kita atau prinsip saya mungkin teman-teman nggak tahu. Kalau misalnya teman-teman nggak nanya atau saya nggak ngasih tahu. Begitupun juga sebaliknya. Gitu. Nah, itu adalah bagian dari personal self kita. Hanya kita yang tahu dan kita yang memiliki. Gitu ya. Nah, kalau identitas sosial sendiri atau self identity itu berkaitan dengan skema yang kita miliki yang terdiri atas kumpulan keyakinan, perasaan yang terorganisasi tentang diri sendiri. Itu identitas diri. Jadi identitas diri itu menyeluruh mengenai ketiga aspek tadi. Gitu ya, secara fisik, secara sosial, dan juga secara personal. Itu adalah identitas diri. Jadi identitas diri itu tidak semata-mata pada satu aspek saja, tetapi kepada ketiganya. Nah, berikutnya terkait dengan aspek diri dari Higgins. Nanti kita akan membahas beberapa aspek diri dan yang pertama di sini adalah dari Higgins. Higgins memberikan atau menyampaikan tiga aspek diri yaitu actual self, ideal self, dan juga hot self. Actual self itu adalah kondisi diri mengenai kesadaran mengenai kondisi diri yang saat ini ada, yang sesuai dengan kenyataan atau yang sesuai dengan kondisi aslinya seperti apa. Itu adalah actual self. Misalnya ketika kita secara fisik gitu ya, misalnya kita memiliki tinggi badan 160 sekian
atau warna rambut kita berwarna hitam atau coklat atau apa gitu ya. Terus kemudian berat badan kita seperti apa. Kemudian, eee, intelijensi kita seberapa. Kemudian kita itu orangnya seperti apa secara kondisi nyatanya. Itu adalah actual self. Kondisi diri mengenai atau kesadaran diri mengenai kondisi diri yang sebenar-benarnya, senyata-nyatanya. Itu adalah actual self. Sementara kalau ideal self itu adalah kesadaran diri mengenai kondisi diri atau gambaran diri yang kita harapkan, yang kita idealkan, yang kita inginkan. Itu adalah ideal self. Dan ideal self ini bisa mengikuti standar masyarakat, bisa juga tidak gitu ya. Kita membuat standar sendiri terkait dengan ideal self ini. Misalnya, kondisi kenyataannya saya tingginya sekian gitu ya, 150 sekian atau 150 mungkin. Nah, ideal self saya mungkin saya mengharapkan atau saya ingin memiliki tinggi badan yang 160 gitu atau 160 sekian. Itu adalah ideal self atau mungkin, berat badan saya saat ini adalah 47 sekian gitu, 47 kilogram. Tetapi ideal self saya pengen punya berat badan, di bawah itu, gitu. Misalnya 45 atau 43 dan sebagainya, itu adalah ideal self. Atau mungkin saya adalah seorang mahasiswa yang memiliki IPK, di bawah 3,5 dan saya punya ideal self, saya inginnya sebagai seorang mahasiswa saya memiliki IPK 3,8 atau 3,9. Itu adalah ideal self yang kita harapkan, yang kita inginkan. Sementara out self itu adalah kondisi diri yang seharusnya kita lakukan atau seharusnya kita miliki. Yang bisa jadi out self ini ditentukan oleh norma masyarakat. Seperti misalnya sebagai seorang mahasiswa, itu harusnya seperti apa sih? Sebagai seorang individu, sebagai seorang anak, itu harusnya seperti apa? Atau sebagai seorang perempuan, itu harusnya seperti apa? Jadi itu adalah out self. Bedanya dengan ideal self, kalau ideal self itu yang kita inginkan, tetapi kalau out self ini tidak selalu kita inginkan. Seperti misalnya sebagai seorang perempuan, perempuan tuh harusnya bisa masak, perempuan tuh harusnya penyayang, perempuan tuh harusnya penyabar. Nah, harusnya penyabar, harusnya penyayang, harusnya bisa masak dan sebagainya itu adalah out self. Gitu ya, itu ditentukan oleh masyarakat. Tuh. Nah, kerap kali antara ketiganya ini tidak sinkron atau terjadi yang namanya diskrepansi atau kesenjangan. Yang mana adanya kesenjangan ini menimbulkan dampak tentunya kepada si individu. Yang bisa jadi menimbulkan tekanan, stres, bahkan bisa memunculkan dampak-dampak negatif. Misalnya ketika actual self dengan ideal self ini tidak sesuai, bisa jadi seseorang misalnya kayak terkait dengan tubuh gitu ya, atau terkait dengan, berat badan. Ketika seseorang ini actual self-nya dengan ideal self-nya tidak sesuai, mereka bisa saja melakukan diet yang ekstrim, bahkan sampai mengalami anoreksia, bulimia, dan sebagainya, gitu. Nah, itu dampak yang bisa muncul ketika ada ketidaksesuaian tadi. Atau misalnya antara actual self dengan out self. Seorang perempuan gitu ya, dia kondisinya tidak bisa masak, itu adalah actual self-nya. Tetapi out self-nya dari keluarganya, dari masyarakat mengharapkan dia tuh bisa masak. Sehingga mungkin dia dipaksa atau mungkin dia merasa tertekan, dia stres dan sebagainya. Nah, itu dampak yang terjadi karena adanya diskrepansi ini. Gitu. Nah, dalam konsep diri juga itu tidak semata-mata berisi mengenai, diri kita saat ini seperti apa, tapi juga kemungkinan. Kemungkinan ini berkaitan juga dengan ideal self tadi gitu ataupun out self tadi. Ada lagi bentuk diri atau aspek diri yang lain, kalau ini dari Breuer sama Gardiner, itu ada individual self, ada relational self, sama ada collective self. Kalau individual self itu ya berarti diri si individu itu, meliputi diri fisik maupun diri, personal, gitu yang sifatnya individual gitu ya, as a person, sebagai seorang individu. Itu adalah individual self. Sementara kalau relational self itu masuk ke dalam bagian social self, tetapi fokusnya kepada hubungan interpersonal. Bagaimana kita menjalin relasi dengan teman, bagaimana kita menjalin relasi dengan saudara, dengan kakak, dengan keluarga, dengan tetangga, dan sebagainya. Itu adalah relational self. Bentuk diri ketika kita menjalin relasi atau hubungan interpersonal dengan orang lain. Sementara collective self itu juga bagian dari social self juga, yang mana kalau collective self ini berkaitan dengan keanggotaan kita dalam sebuah kelompok. Kita itu menjadi anggota kelompok apa sih? Ternyata bisa banyak gitu, karena
kelompok yang kita miliki itu pasti lebih dari satu, gitu. Baik kita secara sengaja tergabung di dalamnya atau kita digabungkan dalam kelompok tersebut. Gitu kan, misalnya teman-teman masuk kelas I atau masuk kelas K dan sebagainya gitu ya, itu kan tidak karena teman-teman secara sukarela masuk, tetapi dimasukkan dalam kelompok itu. Nah, keanggotaan teman-teman di kelas 2023 ini adalah bentuk kolektif self tersebut, gitu. Ini saya rasa tidak perlu. Nah, ini aspek self yang lain dari si Dickett sama Skolonsky. Itu ada kesadaran diri subjektif, ada kesadaran diri objektif, dan juga ada kesadaran diri simbolik. Kalau kesadaran diri subjektif itu adalah kesadaran bahwa kita sebagai seorang individu itu bisa menjadi subjek atau bisa menjadi pelaku. Saya sebagai seseorang itu bisa melakukan sesuatu, bisa berpikir, bisa bertindak, berperilaku, merasa, terus kemudian mempersepsi, menilai, dan sebagainya. Itu adalah kesadaran diri subjektif. Sementara kalau kesadaran diri objektif itu sebaliknya. Kalau subjek tadi sebagai pelaku, maka kalau kesadaran diri objektif adalah kesadaran diri bahwa kita sebagai seorang individu itu bisa menjadi objek. Itu kita bisa menjadi target. Objek dari apapun gitu ya, objek dari penilaian, objek dari tindakan orang lain, objek dari perasaan orang lain, dan sebagainya. Gitu. Nah, yang ketiga itu adalah kesadaran diri simbolik. Kesadaran diri simbolik berarti, kesadaran bahwa kita itu bisa menyampaikan pemikiran kita, ide kita, imajinasi kita, bayangan kita ke dalam bentuk simbol. Itu karena kalau imajinasi, ide, dan sebagainya itu kan masih dalam tataran kognitif, yang itu perlu disimbolkan agar orang lain bisa paham. Nah, kemampuan kita untuk bisa menyimbolkan hal tersebut itu dimaksud dalam kesadaran diri simbolik. Nah, penyimbolannya melalui apa? Bisa banyak gitu ya, bisa melalui bahasa, lisan, tulisan, ataupun melalui simbol-simbol yang lain seperti gambar, patung, terus kemudian karya dan sebagainya. Itu adalah kesadaran diri simbolik. Sebagai seorang individu, kita memiliki ketiganya, gitu, dan itu bisa terejawantahkan atau bisa tersampaikan dalam satu kesatuan. Dalam artian, pada satu waktu kita itu bisa menjadi ketiganya ini. Gitu, kayak misalnya kita pernah nggak mungkin teman-teman membayangkan atau memikirkan tentang diri kalian sendiri. Kalian memikirkan tentang perilaku yang sudah kalian lakukan. Nah, ketika kita memikirkan tentang diri kita sendiri, pada saat itu kan terjadi kesadaran diri subjektif dan juga kesadaran diri objektif. Kita pada saat itu menjadi pelaku, orang yang memikirkan, orang yang menilai, tapi yang menjadi objek dari pikiran dan penilaian itu adalah diri kita sendiri. Berarti kita sebagai objektif. Nah, ketika kita menyampaikan hasil pemikiran tentang diri kita sendiri kepada orang lain, berarti itu menjadi kesadaran diri simbolik. Nah, ini adalah elemen self, ada konsep diri, self monitoring, dan sebagainya. Nanti akan coba kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah self concept. Self concept itu adalah representasi mental tentang pandangan dan keyakinan kita tentang diri sendiri. Jadi bagaimana kita membayangkan, bagaimana kita memandang, bagaimana kita mempersepsi tentang diri kita sendiri. Self concept itu bisa dibayangkan juga sebagai sebuah wadah. Karena dalam self concept ini representasi mental yang kita miliki itu sifatnya kompleks dan sangat komprehensif tentang diri kita sendiri. Meliputi self esteem kita, meliputi self efficacy kita, meliputi peran yang kita miliki, meliputi juga di dalamnya karakteristik fisik kita, karakteristik sosial, dan juga personal yang kita miliki. Semua itu bagian dari self concept. Jadi self concept itu adalah wadahnya untuk semua pengertian dan bayangan ataupun representasi kita mengenai diri kita sendiri. Atau istilah lainnya gitu ya, atau definisi lainnya dari Baron dan Byrne itu kumpulan keyakinan dan persepsi diri terhadap diri sendiri yang terorganisir. Jadi terorganisir gitu ya, menyeluruh, terorganisir, komprehensif, itu adalah self concept. Nah, konsep diri itu ada beberapa gitu, ada konsep diri sentral dan perifer, terus kemudian ada konsep diri personal dan sosial. Saya mungkin akan membahasnya dulu dari personal dan sosial.
Konsep diri personal dan sosial itu mirip dengan penjelasan di awal yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa kalau konsep diri personal itu berarti konsep diri mengenai diri sendiri atau individual self, mengenai fisik, mengenai personal gitu ya, mengenai prinsip, nilai, kondisi tubuh, citra tubuh dan sebagainya. Itu adalah konsep diri personal yang tidak berkaitan dengan orang lain. Sementara kalau yang konsep diri sosial itu berarti konsep diri yang berkaitan dengan sosial, dengan orang lain. Bisa itu relational self maupun collective self. Ataupun sosial kita sebagai pemahaman bahwa kita itu memiliki peran. Itu adalah konsep diri sosial. Sementara kalau yang sentral dan perifer itu lebih kepada kuatnya konsep diri tersebut dalam mendefinisikan diri kita. Dalam konsep diri itu kan ada banyak aspeknya, ada banyak macamnya, gitu. Ada self image, kemudian ada self efficacy, self esteem dan sebagainya. Nah, itu ada banyak gitu ya, ada banyak sub aspeknya. Nah, sub aspek dari konsep diri itu yang sangat menggambarkan dan sangat penting bagi diri kita itu adalah konsep diri sentral. Tetapi ketika itu tidak begitu penting dan kurang menggambarkan diri kita, maka itu masuk ke dalam konsep diri yang perifer. Misalnya ketika saya menyebutkan beberapa karakteristik gitu, kayak jujur, disiplin, pemberani, setia, terus kemudian hemat dan sebagainya. Nah, dari 5 ini mana sih yang paling menggambarkan kita sama penting bagi kita? Mungkin orang akan menjawab hemat dan jujur. Maka hemat dan jujur ini adalah konsep diri sentral. Sementara yang 3 lainnya adalah perifer. Mungkin ada orang lain yang mengatakan berbeda gitu ya, kedisiplinan dan kejujuran yang lebih penting dan lebih menggambarkan. Maka itu adalah konsep diri yang sentral, sementara sisanya adalah konsep diri perifer dan sebagainya. Gitu. Nah, konsep diri ini bisa berubah sejalan dengan bertambahnya umur gitu maupun ketika kita merespon perubahan situasi. Misalnya, bagaimana kita membayangkan diri kita ketika kecil dengan bagaimana kita sekarang membayangkan diri kita pasti berbeda. Dan ketika nanti kita dewasa, semakin tua usianya, pasti akan berbeda lagi, gitu ya. Atau misalnya terkait dengan tujuan hidup ketika kecil dengan tujuan hidup kita sekarang dan mungkin nanti tujuan hidup ke depan itu akan berbeda. Gitu. Nah, itu kan berarti terjadi pergeseran atau perubahan konsep diri itu gitu. Karena dalam konsep diri pun membahas mengenai tujuan. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri. Ada faktor genetis dan juga ada faktor pengalaman. Nah, kalau faktor genetis gitu ya bisa jadi tadi gitu ya secara fisik atau bagian diri yang fisik. Karena bagian fisik kita itu kan diturunkan gitu, bagaimana bentuk tubuh kita, bagaimana tinggi badan kita, warna rambut kita dan sebagainya itu adalah genetis diturunkan sama orang tua. Ataupun juga secara kepribadian, misalnya temperamen, trait kepribadian yang lain itu pun ada faktor genetisnya. Sementara kalau yang pengalaman sosial itu bisa dari peran yang dimainkan, bisa dari identitas sosial yang terbentuk, bisa perbandingan diri dengan orang lain, bisa pengalaman keberhasilan dan kegagalan, ada juga penilaian dari orang lain dan juga budaya tempat kita tumbuh dan berkembang. Misalnya terkait dengan peran gitu, dalam sosial, di dalam kehidupan sosial kita memainkan banyak peran dan masing-masing peran ada tuntutannya, ada tanggung jawabnya, gitu ya. Mungkin peran, tuntutan, dan tanggung jawab itu akan membentuk diri kita. Dan itu akan mempengaruhi konsep diri yang kita miliki. Gitu. Kayak misalnya tanggung jawab kita sebagai seorang ketua komunitas misalnya gitu, itu membentuk diri kita sebagai seorang yang memiliki leadership yang bagus atau memiliki tanggung jawab kita menjadi semakin terbentuk. Gitu. Nah, tanggung jawab leadership itu kan juga bagian dari konsep diri. Terus identitas sosial, keanggotaan kita dalam sebuah kelompok, sebuah masyarakat, sehingga kita memiliki identitas bahwa, oh saya bagian dari kelompok A, saya bagian dari kelompok B, dan seterusnya. Itu pun juga bagian dari konsep diri. Terus kemudian ketika kita membandingkan diri orang lain, sehingga kita merasa lebih percaya diri atau lebih kurang dari orang lain. Kita bisa menjadi individu yang self esteem-nya rendah, insecure, ataupun kita bisa menjadi individu yang self esteem-nya tinggi, gitu ya, kita percaya diri. Karena terjadi perbandingan diri tadi, itu pun juga akan membentuk konsep diri. Terus kemudian pengalaman keberhasilan ataupun kegagalan. Semakin sering kita berhasil, itu pun akan mempengaruhi konsep diri menjadi positif. Self esteem-nya positif, self efficacy-nya positif, kita memandang diri kita pun menjadi lebih positif. Tetapi sebaliknya ketika terjadi kegagalan yang berulang,
kita memandang diri kita pun juga menjadi ragu-ragu gitu ya, self esteem-nya menjadi rendah, efikasinya juga menjadi rendah, kita memandang diri kita pun juga secara negatif. Terus kemudian penilaian orang lain, bagaimana orang lain menilai kita, itu pun juga mempengaruhi konsep diri. Itu kayak apakah kita ini, individu yang disupport sama orang lain, memiliki dukungan gitu ya, ada yang memberikan afeksi positif kepada kita, ataukah kita ini individu yang selalu dinilai negatif sama orang lain. Itu akan membentuk konsep diri kita juga. Terus bagaimana budaya tempat masyarakat kita berada. Kayak tadi gitu ya, norma sosial, norma masyarakat itu membentuk persepsi yang kita miliki. Misalnya ketika dalam sebuah masyarakat, mereka menghargai individu yang seperti apa. Apakah kita sudah sesuai dengan individu tersebut atau enggak? Kalau misalnya kita sudah sesuai dengan individu yang distandarkan oleh masyarakat, mungkin kita memiliki konsep diri yang positif. Tetapi ketika kita merasa bahwa konsep diri kita atau diri kita itu belum sesuai dengan standar yang ditetapkan masyarakat, pasti akan ada pertentangan di sana. Gitu. Nah, itu kan akan mempengaruhi bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Nah, yang berikutnya adalah self esteem. Kalau self esteem ini kalau dibahasakan dalam bahasa Indonesia bisa disebut juga dengan harga diri. Atau pemahamannya itu adalah berupa evaluasi positif atau negatif mengenai diri sendiri. Itu adalah self esteem. Jadi bagaimana kita menilai diri kita sendiri secara positif atau negatif. Apakah lebih banyak negatifnya atau lebih banyak positifnya. Ketika lebih banyak positifnya, maka self esteem-nya cenderung positif. Kalau banyak negatifnya, evaluasi yang kita miliki berarti self esteem kita negatif. Gitu, itu adalah self esteem. Nah, ini beberapa faktor gitu ya, dari kepribadian, dari pengalaman, perbandingan sosial, dan juga situasi. Penjelasannya saya rasa mirip dengan faktor konsep diri yang sebelumnya. Nah, ini adalah, salah satu cara dalam menilai diri sendiri gitu ya, melalui perbandingan sosial. Perbandingan sosial bisa ke bawah, bisa ke atas. Kalau ke bawah berarti kita membandingkan diri kita dengan orang-orang yang kita rasa di bawah kita. Misalnya dari segi intelijensi, dari segi finansial, dari segi pertemanan gitu ya, kayak, "Oh, teman saya lebih banyak dibandingkan orang itu. Oh, atau saya lebih kaya dari orang itu, atau saya lebih pintar dari orang itu." Itu berarti perbandingan ke bawah. Tapi sebaliknya kalau perbandingan ke atas ya kita membandingkan kepada individu yang kita rasa berada di atas kita, dalam konteks apapun gitu ya, intelijensi, sosial, ekonomi, dan yang lainnya. Nah, yang berikutnya adalah self schema. Kalau self schema ini adalah pola-pola kognitif, kalau skema aja gitu, skema itu adalah pola-pola kognitif atas informasi-informasi spesifik yang dipelajari dengan baik, yang dijadikan model oleh individu untuk membantu menjelaskan, menginterpretasikan, mengkodekan, dan sebagainya gitu ya. Itu adalah skema. Nah, self skema ini berarti adalah pola kognitif terkait dengan informasi spesifik. Perlu digarisbawahi ya, informasi spesifik terkait dengan diri kita sendiri, yang itu bisa membantu menjelaskan, menginterpretasikan, dan merespon terhadap tugas-tugas yang kompleks. Self schema itu merupakan bagian dari self concept juga. Kalau perbedaannya adalah kalau self concept tadi adalah gambaran diri kita secara menyeluruh, nah kalau self schema itu adalah gambaran diri kita secara spesifik pada aspek-aspek tertentu, pada situasi-situasi tertentu. Gitu, kayak misalnya ketika kita menggambarkan, eee, diri kita dalam situasi ketika kita public speaking gitu ya, kita akan merasakan apa, berarti itu adalah self schema, gambaran diri kita pada situasi public speaking gitu. Atau mungkin ketika kita ketemu sama orang, apa sih yang akan kita lakukan atau apa yang akan, saya lakukan, itu adalah self schema saya pada situasi relasi interpersonal gitu. Jadi spesifik pada situasi tertentu. Nah, karena spesifik sifatnya maka self skema itu akan ada banyak gitu, ada role and person schema, ada self skema, ada social skema, ada place and location, dan juga ada object skema. Kalau role dan and person berarti adalah, gambaran atau konsep yang kita miliki mengenai peran ataupun orang. Kayak misalnya seorang polisi itu gambarannya A, B, C, D, E. Maka itu adalah role schema terkait seorang polisi. Atau ketika kita punya teman yang namanya Bambang,
atau teman yang namanya Yusuf atau sebagainya gitu ya, ciri-cirinya seperti apa? Maka itu adalah present schema, konsep yang kita miliki terkait dengan seorang individu yang namanya X, gitu. Sementara kalau self schema terkait dengan diri kita sendiri, gitu. Kita itu seperti apa sih dalam situasi ini dan sebagainya, gitu. Atau dalam kondisi ini saya akan seperti apa, itu adalah self schema. Sementara kalau yang social schema itu adalah skema yang kita miliki terkait dengan, sosial, situasi sosial, relasi interpersonal dan sebagainya. Kayak misalnya ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, perilakunya harus seperti apa? Atau ketika kita dalam situasi perkuliahan, kita harus seperti apa? Atau dalam pertemuan keluarga, itu harusnya seperti apa? Itu adalah sosial skema, konsep atau kognisi atau pola situasi yang kita miliki terhadap situasi sosial. Sementara place atau location schema berarti gambaran kognitif atau pola kognisi terkait dengan sebuah tempat ataupun lokasi. Seperti misalnya ketika saya mengatakan kebun binatang, kira-kira gambaran seperti apa yang muncul? Itu berarti skema mengenai kebun binatang. Ketika saya mengatakan pantai atau gunung, gitu ya, gambaran seperti apa yang muncul? Berarti itu adalah skema mengenai pantai ataupun gunung. Yang terakhir itu objek skema. Kalau objek skema itu berarti gambaran kognitif atau pola kognitif terkait dengan sebuah objek. Misalnya terkait dengan gelas, meja, lemari, laptop, dan sebagainya. Itu adalah objek skema. Nah, yang berikutnya adalah self efficacy atau keyakinan gitu ya. Kalau self efficacy itu keyakinan atas kemampuan diri untuk menyelesaikan tugas, mencapai tujuan, dan juga mengatasi hambatan. Jadi keyakinan yang kita miliki mengenai kemampuan kita dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Gitu, kayak misalnya ketika diberikan tugas untuk mengerjakan mata kuliah tertentu gitu ya, kita merasa mampu nggak untuk menyelesaikannya? Atau ketika kita dihadapkan pada sebuah permasalahan, kira-kira kita mampu nggak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah, itu adalah self efficacy. Nah, faktornya sama dengan, faktor self esteem gitu ya dan juga kepribadian. Ada pengalaman, situasi, kompetensi sosial dan juga kepribadian. Nah, yang berikutnya adalah self focusing. Kalau self focusing ini adalah tingkah laku yang mengarahkan perhatian seseorang kepada dirinya sendiri daripada sekelilingnya. Jadi dalam suatu kondisi kita kan pasti akan banyak pemikiran, banyak, eee, pikiran kita tuh kan banyak gitu ya masuk. Nah, kemampuan kita, di mana kita bisa memfokuskan diri kita kepada diri kita sendiri, itu adalah self focusing. Gitu. Jadi, merasakan apa yang kita rasakan, memikirkan apa yang kita pikirkan, gitu, itu adalah self focusing dibandingkan dengan kita memikirkan lingkungan di sekitar kita. Nah, yang terakhir itu adalah self monitoring. Kalau self monitoring itu terkait dengan sejauh mana kita mampu mengontrol tingkah laku yang kita miliki atas dasar faktor eksternal ataupun keyakinan internal dan juga nilai-nilai. Jadi kemampuan kita mengontrol dan mengarahkan tingkah laku kita itu adalah self monitoring. Seperti misalnya dalam pertemuan keluarga, saya harus berperilaku seperti apa? Saya harus berperilaku A, B, C, D dan seterusnya. Oh, kalau saya ketemu tante yang ini atau om yang ini, saya harus seperti apa sih dan sebagainya. Itu adalah self monitoring. Kita mengatur dan mengontrol tingkah laku kita sendiri. Nah, yang berikutnya identitas sosial. Jadi selain ada identitas diri, kita sebagai seorang individu itu juga memegang yang namanya identitas sosial. Yang ini kita dapatkan karena kita menjadi bagian dari sebuah kelompok. Yang mana identitas sosial itu sendiri atau identitas itu sendiri gitu ya, itu merupakan simbol dan atribut yang memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Karena itu dijadikan sebagai identitas gitu, dijadikan sebagai sebuah pengenal. Kalau identitas sosial itu pengertiannya perasaan dan keyakinan yang kita miliki tentang kelompok di mana kita tergabung. Jadi bagaimana kita merasakan, bagaimana kita mempersepsi, menilai keanggotaan kita dalam sebuah kelompok. Atau bisa diartikan juga konsep diri individu yang diperoleh dari persepsi keanggotaannya dalam
kelompok sosial. Itu adalah identitas sosial. Apakah kita merasa bangga dengan identitas tersebut? Apakah kita merasa biasa aja dan sebagainya? Atau definisi lain itu adalah definisi seseorang tentang siapa dirinya, termasuk di dalamnya atribut pribadi dan atribut yang dibaginya dengan orang lain. Nah, kalau atribut pribadi tadi adalah identitas diri, sementara kalau atribut yang dibagi dengan orang lain berarti adalah identitas sosial. Karena identitas sosial itu tidak hanya dimiliki secara eksklusif oleh seorang individu, tapi di-share dengan anggota-anggota yang lain. Kalau cuma sendiri berarti bukan kelompok gitu ya, bukan komunitas dan di sana tidak ada identitas sosial. Nah, ini adalah komponen identitas sosial, ada keyakinan dalam memiliki kelompok dan juga pentingnya keanggotaan kelompok pada diri sendiri. Gitu. Jadi kalau kita memilih identitas sosial yang kita emban itu akan menjadi penting atau akan menjadi berarti ketika kita yakin bahwa kita itu menjadi anggota sebuah kelompok tersebut. Kalau misalnya kita tidak merasa menjadi anggota sebuah kelompok, gitu ya, pada akhirnya itu tidak akan menjadi identitas sosial, gitu. Kayak misalnya teman-teman memiliki identitas sebagai mahasiswa psikologi, karena ya yakin bahwa bagian dari, psikologi gitu ya, bagian dari mahasiswa psikologi, gitu. Dan identitas sosial itu juga bisa menjadi penting ketika, kita merasa penting juga gitu terkait dengan keanggotaan kita. Tapi kalau misalnya kita merasa nggak penting, ya tadi gitu ya, kayak seolah-olah identitas sosial itu menjadi tidak ada. Nah, ini beberapa kaitan atau beberapa hal terkait dengan identitas sosial, atau identitas sosial itu bisa berangkat dari beberapa hal ini gitu ya, ada atribut pribadi, seperti misalnya, kondisi fisik, diri dan sebagainya gitu. Terus kemudian ada gender, ada relasi interpersonal kita, ada politik, keanggotaan kita dalam sebuah kelompok politik ataupun ideologi, dan juga agama. Misalnya keanggotaan kita dari agama tertentu gitu, misalnya Islam, Katolik, Kristen dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa fungsi dari identitas sosial. Yang pertama sebagai nilai dan menjaga kedekatan secara emosional setiap anggota kelompok. Ketika identitas sosial itu penting, maka itu bisa menjaga kedekatan antar anggota kelompok. Terus kemudian bisa menjadi lebih konformitas terhadap perilaku dan juga sikap kelompok. Kemudian identitas sosial positif sangat penting dalam performansi dan juga produktivitas kelompok. Ketika kita memiliki nilai positif atau persepsi positif terhadap sebuah kelompok, maka performansi kita dan produktivitas kita dalam kelompok tersebut menjadi maksimal juga gitu ya. Tetapi kalau persepsi kita terhadap sebuah kelompok yang kita menjadi anggotanya itu negatif, maka kita pun menjadi kurang maksimal performansinya. Terus kemudian ada persamaan dengan anggota lain karena kita sama-sama sharing identitas sosial tadi. Terus, yang terakhir adalah lebih mudah diajak kerjasama, lagi-lagi kalau, kita memiliki identitas sosial yang positif terhadap kelompok tersebut. Tetapi kalau kita identitas sosialnya negatif, kayak kita menjadi anggota sebuah kelompok, tetapi kita tidak merasa, keanggotaan kita itu tidak penting gitu ya, atau kita kurang menganggap penting kelompok tersebut, maka kerjasama ini pun juga tidak bisa tercapai. Nah, ini ada beberapa dimensi identitas sosial, ada konteks antar kelompok, ada daya tarik in group, ada keyakinan yang saling terkait, dan juga ada depersonalisasi. Nah, kalau ini pembentukan identitas atau identity formation itu lebih kepada penekanan pada satu komponen identitas terbedakan. Gitu bahwa eh, seorang individu gitu ya, meskipun dia adalah seorang bagian dari anggota kelompok, tetapi dia pun juga adalah individu yang berbeda, gitu. Jadi meskipun kita sharing sebuah identitas sosial, tetapi sebagai seorang personal, gitu ya, kita pun adalah seorang individu yang memiliki keunikan dibandingkan dengan orang-orang yang ada di kelompok kita, gitu. Terus yang berikutnya adalah social identity theory. Kalau social identity theory ini adalah analisis psikologi sosial tentang peran konsep diri dalam keanggotaan sebuah kelompok, proses-proses kelompok, dan juga hubungan kelompok. Jadi bagaimana konsep diri yang kita miliki dalam sebuah
keanggotaan kelompok itu berpengaruh, gitu ya, atau bagaimana pengaruh konsep diri yang kita miliki terhadap proses dalam kelompok, hubungan antar kelompok, dan sebagainya. Atau pengertian lain dari Tashwell adalah manusia termotivasi untuk mengevaluasi kelompok mereka sendiri secara positif dan menilai kelompok sendiri lebih baik dibandingkan dengan kelompok yang lain. Ya, dan ini dilakukan dalam rangka menjaga dan meningkatkan self esteem yang dimiliki. Jadi adanya kalau menurut social identity theory gitu ya, seseorang ketika dia menjadi bagian dalam sebuah kelompok, maka mereka akan cenderung mengevaluasi kelompok mereka itu secara positif dan juga menilai kelompok mereka secara positif dibandingkan dengan anggota kelompok lain gitu, dan itu bisa meningkatkan self esteem si individu. Ada kebanggaan gitu ya ketika kita tergabung dalam sebuah anggota kelompok. Nah, ini komponen dalam social identity theory. Menurut Turner ada we categorize, we identify, sama we compare. Jadi, komponen dalam social identity theory itu, pertama kita akan mengkategorisasikan diri. Jadi, kita itu bagian dari kelompok yang mana. Orang lain itu bagian dari kelompok yang mana. Kita akan mengkategorisasikan masing-masing individu itu sesuai dengan kelompok keanggotaan mereka. Seperti misalnya kita dalam sebuah kelompok dan ternyata dalam kelompok itu ada berbagai macam latar belakang agama. Saya adalah seorang Muslim, teman saya adalah seorang Katolik, teman saya yang lain adalah seorang Hindu, dan yang satunya lagi adalah seorang Buddha. Misalnya kayak gitu. Nah, itu kita mengkategorisasikan masing-masing individu sesuai dengan anggota kelompoknya. Terus kemudian yang berikutnya identify, menghubungkan diri kita dengan kelompok tertentu dan merasakan kebanggaan ketika melakukannya. Nah, karena saya adalah seorang Muslim, maka saya akan mengidentifikasikan diri dengan kelompok Muslim saya, gitu. Nah, kelompok Muslim ini adalah in group saya, sementara teman-teman yang lain gitu ya, yang mereka dengan kelompoknya itu adalah out group-nya, gitu. Nah, setelah mengidentifikasi kita itu masuk ke bagian kelompok mana, maka kita akan melakukan comparing atau membandingkan kelompok kita dengan anggota kelompok yang lain. Disertai adanya bias positif gitu, di mana kita menilai kelompok kita itu memiliki nilai-nilai yang lebih positif dibandingkan dengan kelompok yang lain. Begitupun kelompok yang lain gitu ya, mereka sebagai in group mereka pun memiliki pandangan yang lebih positif dibandingkan kelompok kita gitu. Nah, ini tadi gitu ya, apa namanya, penjelasannya yang lebih lanjut gitu ya. Nah, yang terakhir terkait dengan scapegoating. Jadi kalau scapegoating itu adalah proses menyalahkan anggota dari kelompok lain karena frustasi dan kegagalan kita. Jadi seolah-olah kita itu mencari kambing hitam ketika kita mengalami kegagalan. Gitu ya. Jadi yang dikambing hitamkan adalah anggota kelompok lain. Gitu. Kayak misalnya ketika teman-teman dalam sebuah pertandingan gitu ya, dan ternyata kelompok teman-teman kalah, scapegoating ini berarti teman-teman menyalahkan kelompok lain, anggota kelompok lain. Mereka mainnya curang, mereka dekat sama wasit, mereka dibantu A, B, C, dan sebagainya. Itu adalah scapegoating. Jadi kita menyalahkan anggota kelompok lain karena kegagalan kita. Gitu. Saya rasa itu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang, bisa disampaikan di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.